Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir Subrata dengan NPM 24610146 dari Prodi Manajemen. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan analisis biaya dan kinerja perusahaan terbuka pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Oke, jadi kita akan masuk ke profil perusahaan. Profil perusahaan, nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Kode saham SIDO, sektor di kesehatan. Produk utamanya adalah tolak angin, kuku bima energi, tolak linu, dan juga susu jahe. Alasan memilih perusahaan. Ini merupakan perusahaan herbal terbesar di Indonesia. Produk dikenal luas masyarakat, laporan keuangan lengkap, menarik dianalisis dari sisi biaya laba. Laporan yang digunakan, laporan tahunan PT Industri Jamu Farmasi tahun 2025 dan juga website resmi dari PT Industri tersebut. Sumber, laporan tahunan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul pada tahun 2025. Oke, jadi kita masuk di perbandingan kinerja keuangan tahun 2024 sampai 2025. Untuk pendapatan di tahun 2024 3,9 triliun, di tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 4 triliun, dan untuk beban pokok penjualan 1,6 triliun, di tahun 2025 menjadi 1,7 triliun. Nah, untuk laba kotornya itu di tahun 2024 2,3 triliun, di tahun 2025 itu mengalami peningkatan menjadi 2,36 triliun. Untuk laba bersih 1,1 di tahun 2024, di tahun 2025 menjadi 1,2. Hasil analisis yaitu presentasi beban pokok penjualan mengalami peningkatan dari 41,29% menjadi 42,3%. Sedangkan margin laba kotor menurun dari 58,71% menjadi 57,97%. Perubahan kinerja. Faktor yang mempengaruhi: 1. Peningkatan penjualan produk unggulan. Permintaan tolak angin dan produk herbal itu meningkat, penjualan perusahaan bertambah sehingga pendapatan dan laba ikut meningkat. Kedua, kenaikan biaya produksi. Harga bahan baku dan bahan kemasan meningkat. Beban pokok penjualan ikut naik sehingga margin laba kotor sedikit menurun. Faktor dominan. Faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatnya penjualan produk unggulan karena memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan pendapatan dan laba perusahaan. Dan untuk kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul pada tahun 2024 sampai 2025 dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan mengalami peningkatan, pendapatan meningkat, dan untuk laba bersih meningkat dari 1,1 menjadi 1,2. Rekomendasi: meningkatkan efisiensi biaya produksi, mengendalikan penggunaan bahan baku, mengoptimalkan proses produksi agar biaya lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan inovasi produk, menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan tren pasar, mempertahankan kualitas produk, dan memperluas pemasaran. Baik, itu tadi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.